Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Asep Sobi channel Iwan S Official. Masih dengan judul Simple Developer di episode 3. Di episode 3 kali ini jangan lupa subscribe-nya dulu ya, biar lebih semangat bikin kontennya. Di episode 3 kali ini spesial, ada tips bagaimana dalam setiap perkataan kita tidak berbohong, berbicara yang tidak kita punya tapi tidak kita berbohong. Dalam artian begini, kita bilang punya tapi kita tidak memiliki barang tersebut. Kita bilang mampu tapi kita tidak menguasai kemampuan tersebut. Jadi di episode 3 kali ini spesial, saya kasih tahu triknya ya, trik berbicara bahwa kita tidak berbohong, kita tetap melakukan kejujuran. Jadi dalam diri seorang yang ingin menjadi pengusaha yang tidak memiliki banyak modal atau bahkan tidak memiliki modal sama sekali, jadi di saat kita akan diberikan kepercayaan oleh orang lain, kita harus selalu mengucapkan atau menjawab bisa dan punya. Jadi dua kuncinya, bisa, nomor satu bisa, nomor dua punya. Jadi segala sesuatu kita harus jawab bisa, segala sesuatu kita jawab punya. Bagaimana caranya? Kenapa tidak dianggap berbohong padahal kita tidak memiliki dan tidak mempunyai atau kita tidak menguasai? Jadi begini, yang dimaksud dengan bisa itu, jadi di saat ada orang yang ingin mempercayakan kepada kita segala sesuatu dalam bisnis apapun, mereka pasti bertanya kan, apakah Anda bisa melakukan ini? Kita jawab bisa, padahal kita tidak bisa melakukannya, tapi kita jawab bisa. Di dalam hati kita, nah ini rahasianya, dalam hati kita jawab bisa itu karena banyak orang-orang yang bisa melakukannya, yang bisa kita suruh untuk melakukannya kembali. Nah, jadi kita di sini sebagai mediator. Jadi kita memediasi orang yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk melakukan perintah si orang yang memberikan kepercayaan tersebut. Jadi kita jawab bisa aja dulu. Misalkan Kang Ape bisa melakukan ini, oh bisa Pak. Nah, disitulah kita bergerak. Kita mencari orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan tersebut di bawah pengawasan kita, itu kuncinya. Jadi yang pertama itu di spesial episode 3 kali ini, jawabannya itu bisa, dalam artian ada yang bisa melakukannya, yang bisa kita perintahkan tapi di bawah pengawasan kita. Oke, nah yang kedua kita jawab punya. Jadi kalau ada pertanyaan, Kang Ape punya alat berat nggak? Punya Pak. Maksud punya di sini adalah kita punya orang-orang yang memiliki alat-alat tersebut. Kita mempunyai kontak, atau kita mempunyai link, atau kita mempunyai rekan, orang-orang yang mempunyai alat-alat yang dibutuhkan orang yang bertanya kepada kita tersebut. Jadi bukan kita yang memilikinya, karena kalau kita yang memilikinya
berapa modal, sungguh sangat besar. Kan tadi saya bilang, di saat kita tidak memiliki apapun, jadi jawaban bisa dan punya itu harus kita miliki, tapi dengan cara tidak berbohong gitu kan. Tapi jawabannya punya aja. Jadi kalau ada pertanyaan, Kang punya ini gak? Punya gak? Maksudnya punya itu kita mempunyai rekanan yang bisa melaksanakan atau yang bisa mengadakan perlengkapan tersebut. Jadi itu triknya. Jadi seorang pengusaha itu jangan mudah bilang, tidak bisa Pak, tidak punya Pak. Nah itu paterangan. Oke, jadi itu ya untuk spesial ide dari opini saya pribadi. Nah, dilanjut ke poin yang kelima, bahasan yang kelima di simple property ini, simple developer ya. Jadi di poin yang kelima, untuk kita menjadi seorang pebisnis properti, langkah yang kelima itu, yang pertama kan kita sudah bahas kejujuran, kita harus punya kejujuran. Yang kedua, kita harus punya niat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang ketiganya, kita harus memiliki sedikit modal untuk melakukan biaya operasional, untuk menjalankan operasionalnya. Yang keempatnya, poin yang keempatnya, tahan. Poin yang kelima, setelah kita memiliki jujur, insya Allah kita tidak ada yang tahu memang ya, tapi minimal dalam hati kita tekadkan bahwa kita tidak ingin merugikan orang-orang yang kita ajak kerjasama. Kita tidak ingin merugikan orang-orang yang ajak kita kerjasama, karena kita tidak tahu hati manusia ya. Tapi kita ingatkan seperti itu. Yang pertama kejujuran, yang kedua niat, yang ketiga sedikit modal, yang keempat lahan. Poin yang kelima adalah setelah kita punya itu semua, baru sebelum kita mencari investor, kita siapkan dulu RAP. Nah ini yang agak sulit mungkin ya. Kita bikin dulu rencana anggaran biaya untuk membangun sebuah perumahan dengan luas lahan sekian, misalkan seperti itu. Dengan luas lahan misalkan cuma 1.400 meter. Di situ kita harus belajar membuat rencana anggaran biaya, berapa yang harus kita keluarkan, berapa keuntungan yang akan kita dapatkan. Karena itu poin pentingnya untuk kita supaya bisa mendapatkan kepercayaan dari investor. Karena biasanya seorang investor itu akan melihat keuntungan dari sebuah proyek atau dari sebuah bisnis. Itu yang paling penting biasanya buat mereka, buat para pemilik modal. Kita harus bisa membuat RAB dengan detail, dengan baik, yang bisa dipahami di saat kita menjelaskan kepada pihak investor. Jadi seperti itu. Oke, di episode kali ini cuman itu dulu. Insya Allah kita akan dilanjut ke episode selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas setelah di episode 4 untuk poin selanjutnya. Oke, jangan lupa like, subscribe. Kalau yang mau komen silakan komen. Oke, sekali lagi terima